Hello everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast edisi Suka-Suka. Kali ini kita akan membahas gosip-gosip di sekitar Dei Campioni. Jadi di acara Dei Campioni ini ada sekitar 40 rider yang ikut membalap. Itu di luar yang datang berkunjung. Jadi selain pembalap memang ada beberapa yang cuman sekedar datang buat nonton dan ikut makan malam. Karena setelah acara balapan itu BB Vale menggelar acara jamuan makan malam. Dan semua orang yang datang itu akan ikut makan malam meskipun gak membalap. Nah yang ikut balapan kemarin itu lumayan banyak nama besar. McGrath adalah yang paling fenomenal. Kemudian Chas Davis dari WSBK. Ada juga Iker Lecuona yang mau masuk WSBK. Kemudian Alex Rins, Neng Vina, tentu saja rider artis Lorenzo, mantan-mantan anak didiknya BB Vale, Denis Foggia, Lorenzo Badasari, ada juga Mattia Pasini, yang gak ada itu Nicolo Bulega. Kemudian si Pecco itu gak hadir karena ternyata dia dapat cuti setelah operasi pengangkatan plat di bahu dia. Jadi kan tahun lalu dia kan dioperasi pasang plat di tulang selangka. Jadi kemarin tuh dicabut platnya. Nah, karena dia dalam proses penyembuhan diizinin buat libur. Karena setelah dia operasi dan recovery, itu dia akan ke Istana Negara Italia untuk ketemu Presiden Italia bersama dengan BB Vale dan Gigi Dalinya. Jadi memang sengaja nggak datang. Kalau Morbidelli ya emang kalian tahu lah dia lagi penyembuhan. Sebenarnya sih dia bisa, kalau mau ikut bisa. Tapi BB Vale bilang lebih baik dia mengistirahatkan total dia punya lutut supaya jaringan tendon-tendonnya itu yang kemarin sempat pegal segala macam tuh bisa recovery lebih baik. Nah di Dei Campioni juga ternyata terjadi nego-nego soal manajerial tim. Jadi kalau selama musim ini berjalan yang rame dan santer dibicarakan adalah bursa rider. Setelah musim berakhir yang santer dibicarakan adalah bursa manajer tim. Jadi sebelum Dei Campioni dilakukan itu secara resmi KTM mengumumkan bahwa mereka punya manajer baru mulai tahun 2022 adalah Francesco Guidotti, mantan tim manajer Pramac Ducati, itu akan pindah ke tim KTM Factory menggantikan posisi Mike Leitner. Mike Leitner kalau secara halus bisa dibilang sih udah didepak karena dia udah gak dapat posisi apapun di KTM, lebih kepada sebagai konsultan. Jadi dalam wawancaranya Mike Leitner tuh bilang kayak gini, setelah seri Valencia kami berembuk bersama Pat Birar dan manajemen lain dan kami sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak bisa menangani tim ini dengan baik. Jadi gue gak tahu apakah dia karena merasa bersalah dengan kondisi tim KTM yang musim ini amburadul sampai dia tiba-tiba mempercepat pengunduran dirinya atau gimana. Tapi Mike Leitner sendiri bilang dia memang berencana mengundurkan diri kalau musim ini berjalan dengan buruk. Jadi memang dia sebenarnya niatnya memang mau mengundurkan diri. Nah, kenapa itu berjalan lebih cepat? Sepertinya dia berpikir itulah yang terbaik untuk KTM. Mending dia mundur duluan supaya Francesco Guidotti ini bisa punya waktu lebih banyak untuk mengatur tim sebelum dia resmi bekerja di tahun 2022. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, Guidotti sendiri memang kabarnya dihubungi oleh Suzuki. Jadi kalau kalian baca postingan gua di Valencia, itu memang Shinichi udah bilang kami sudah dalam tahap akhir untuk pembicaraan posisi manajer tim pengganti David Brivio. Nah itu ternyata adalah Guidotti. Tetapi begitu muncul tawaran dari KTM, dia menolak tawaran dari Suzuki. Kabarnya sih bukan cuma soal gaji, tetapi juga soal masa lalu. Jadi memang dia ini udah pernah bekerja bersama KTM sebelum akhirnya dia menjadi manajer di tim Pramac. Setelah 10 tahun akhirnya dia pindah kembali lagi ke KTM dengan sebuah misi yang baru, yaitu untuk memperbaiki apa yang salah dengan manajemennya KTM. Jadi sepertinya petinggi KTM ini merasa ada yang salah dengan manajemennya Mike Leitner, sehingga para rider nih udah gue bilang di podcast gue yang sesi tes Heres, ini KTM nggak tahu kemana arahnya. Bener nggak? Jadi itu yang membuat Mike Leitner memutuskan mengundurkan diri lebih cepat supaya Guidotti ini mengerti ini mau diapain ini tim. Karena sebenarnya bukan masalah teknisnya, bukan. Tetapi ada sesuatu dalam manajemen tim yang membuat tim ini sebenarnya kayak kehilangan arah. Sama seperti Suzuki yang nggak tahu mau kemana gitu. Cuman KTM kondisinya lebih parah.
Jadi bukan salahnya Dani Pedrosa sepenuhnya sih sebenarnya. Memang udah gue bilang, ini tim ini nggak tahu sebenarnya ada apa. Karena mau dibilang punya rider patron juga nggak ada. Mau dibilang punya visi juga nggak jelas. Kemarin mau menjadikan Petruk sebagai salah satu yang paling senior untuk bisa memberi masukan juga nggak ada. Jadi emang nggak ada arah ini barang. Nah, setelah kita mengumumkan bahwa Guidotti akan resmi menjadi manajer mereka di tahun 2022, di Day Championi kemarin berhembuslah gosip sepoi-sepoi mengenai manajemen tim baru. Adalah kepala krunya Jonathan Rea di WSBK. Itu gosipnya didekati oleh Suzuki karena dia kemarin gagal dengan Guidotti. Mereka akhirnya mendekati kepala krunya Jonathan Rea. Gue lupa siapa namanya. Tetapi itu masih dalam negosiasi kasar. Bukan negosiasi akhir, karena awalnya mereka sempat yakin bahwa Guidotti akan masuk bersama mereka, tetapi ternyata Guidotti menolak. Jadi pembicaraan dengan kepala krunya Jonathan Rea ini agak-agak terlalu prematur untuk bisa dikatakan akan fix. Kenapa? Karena Jonathan Rea juga baru pulang dari Indonesia kan, habis membalap kemarin. Jadi memang masih kasar banget nih negosiasi. Nah, gosip soal bursa manajer tim yang berhembus sepoi-sepoi terbaru adalah tiba-tiba tim Alpine gosipnya memutus kontrak David Brivio. Jadi memang gosip ini berhembus mungkin setelah jeda musim kemarin ya, bahwa si Brivio itu bakal keluar dari tim Alpine dan mau balik ke Suzuki MotoGP waktu dia muncul di Misano kalau nggak salah. Bener nggak? Tetapi itu kan ditepis sama Brivio. Dia bilang, oh saya masih ada kontrak sama Alpine. Di David Brivio pada saat itu membantah dia akan meninggalkan tim Alpine karena dia masih terikat kontrak 3 tahun dengan tim Alpine. Jadi mustahil untuk dia meninggalkan tim itu dan kembali ke MotoGP. Nah, kabar terbarunya adalah tim Alpine yang akan memutus kontrak David Brivio. Jadi ini kabarnya baru muncul di jelang F1 Abu Dhabi. Dan karena masih ada kontrak 3 tahun yang harus dijalani oleh Brivio, jadi tim Alpine kabarnya akan memberikan pesangon. Karena kan yang memutus kontrak adalah Alpine, jadi Alpine yang harus membayar penalti. Nah, itu akan diberikan kepada Brivio untuk melepas Brivio. Nah, masih belum diketahui apakah Brivio akan kembali ke Suzuki atau enggak. Karena memang waktu dia muncul di Misano kemarin itu Suzuki sempat nawarin loh. Tetapi kan kemarin dia menolak karena dia bilang masih ada kontrak sama Alpine. Nah, tetapi sekarang karena Alpine udah melepas, gue nggak tahu apakah dia akan kembali ke Suzuki atau enggak. Tapi menurut gue ya itu adalah pilihan terbaik. Karena kalau masih mau membujuk-bujuk kepala krunya Rea, belum tentu kepala krunya Rea mau. Sementara Guidotti udah kesepakatan gagal kemarin, bener nggak? Jadi ya kita lihat aja nanti apakah Brivio bakal balik lagi ke Suzuki atau gimana. Yang jelas Bebe Vale udah bilang Brivio nggak akan masuk di tim VR46. Dia udah menegaskan hal itu. Kenapa? Karena yang layak untuk dimanajeri oleh Brivio itu adalah tim MotoGP, bukan tim Moto2. Nah, kalau tim MotoGP itu kan sudah dipegang sama Pablo Nieto. Jadi otomatis sudah nggak ada tempatnya Brivio di situ. Masa mau manajer Moto2? Nggak mungkin kan? Gosip lain berhembus sepoi-sepoi adalah Pramac itu mencari pengganti untuk Guidotti otomatis. Nah, di Day Championi kemarin itu keluarlah pembicaraan. Karena Fonsi Nieto kan kalian tahu apanya Pablo Nieto kan? Jadi dia ini adalah salah satu yang muncul di Day Championi kemarin. Nggak membalap memang, tapi dia hadir. Jadi kabarnya dia sudah fix dengan Ducati akan menjadi penggantinya Francesco Guidotti di tahun depan. Tanda tangan kontrak sudah kabarnya, sisa tunggu pengumuman. Cuman Fonsi Nieto kabarnya juga bilang nggak, pengumuman juga nggak masalah. Yang penting tahun depan udah clear. Karena cepat atau lambat itu akan pengumuman juga gitu loh. Nah, bahkan kabarnya Fonsi Nieto udah ketemu sama Jorge Martin loh. Kan Jorge Martin kan waktu mereka Day Championi, si Jorge Martin lagi di Karibia, nraktir seluruh timnya buat liburan. Jadi dia semua yang bayarin. Nah, begitu Jorge Martin pulang, dia sempat ketemu katanya sama Fonsi Nieto. Jadi Fonsi Nieto udah clear tanda tangan kontrak. Sepertinya sih semacam pembicaraan ini loh, gue manajer baru lu karena Guidotti udah keluar. Karena Guidotti juga keluar nggak pamit-pamit. Udah sama kayak Brivio aja, mau pergi aja pergi gitu. Nggak pakai ABCD gitu. Pergi ya pergi. Jadi si Nieto ini dalam tanda kutip memperkenalkan diri, gue loh manajer baru lu nanti.
Gua nggak tahu kenapa cuma rider ikan hiu baru yang ditemui, kenapa bukan rider sengak juga. Tapi analisa gua adalah karena si Sarko kan lagi di Perancis, sementara si Nieto kan sama Jorge Martin kan sama-sama KTPS, jadi ya masih bisa lah untuk ketemu. Masih satu negara, jadi mereka masih bisa ketemu. Itu sih perkiraan gua. Nah, di Day Championi ini juga ada satu lagi kejutan. Johan Stigeveld ternyata muncul di range. Buat apa? Gosipnya sih buat menjadi manajemen tim di VR46 Moto2. Karena kan BB Vale punya 2 tim nih di Moto2, yang Yamaha VR46 Mastercam dengan Sky VR46. Nah, karena Pablo Nieto itu akan menangani VR46 MotoGP, jadi kan posisi manajer di Moto2 yang VR46 itu kosong. Nah, ini yang sepertinya akan jadi posisi untuk Johan Stigeveld. Jadi bukan di Yamaha Mastercam-nya, tetapi di VR46-nya. Kenapa seperti itu? Kalau kalian dengar podcast gue yang dulu-dulu di seri Portimao apa Misano kedua ya, itu kan gue udah bilang, begitu selesai Valencia, itu timnya BB Vale yang di Petronas itu hampir sebagian besar dipecat. Kenapa? Karena Dato R emang mau mengikis semua orang-orangnya Johan Stigeveld di situ. Nah, BB Vale karena tahu ini timnya akan dipecat, jadi beberapa dari mereka itu diambil sama BB Vale bergabung di timnya dia. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya kalau Marini itu hampir semua tim lamanya itu dia yang pegang. Jadi orang-orang baru ini lebih kepada tim Moto2 VR46 dan Marco Bes. Jadi tim VR46 Moto2 kan ada 2 rider, terus ada lagi VR46 Mastercam, kemudian ada lagi timnya Marco Bes. Itu kan baru juga, ditambah lagi dengan yang di Moto3 Avintia VR46 itu ada juga. Jadi sama BB Vale diambil lah nih orang-orangnya Johan Stigeveld yang ngikut sama dia. Karena memang yang ngikut sama BB Vale itu sebagian besar orangnya Johan Stigeveld di situ. Nah, Johan Stigeveld ini juga ikut menjadi bagian dalam penyelamatannya BB Vale. Kalian pasti dengar gosip di podcast sebelumnya yang gue bilang bahwa Dato R dan Nin Jarvis menyerang BB Vale lagi. Nah, sepertinya itu yang dipakai oleh BB Vale untuk, oh, lu mau musuhin gua, ya udah gua ambil musuh lu. The enemy of your enemy is your friend. Jadi karena Dato R itu memutuskan untuk kembali memusuhi BB Vale, jadi BB Vale bilang, ya udah gua ambil aja musuh lu. Dia kan musuhan juga sama Johan Stigeveld. Jadi Stigeveld yang akhirnya dinegokan untuk jadi manajer di tim Moto2. Karena sepertinya BB Vale itu lagi pengen apa sih kalau gue bilang, manas-manasin. Jadi kabarnya bakal jadi tim manajemen di VR46 Moto2. Cuman gua nggak tahu jadi apa enggak, apa gimana. Pokoknya intinya adalah ini masih nego-nego Motorens. Nah, gua nggak tahu juga si Lorenzo ini bakal dapat di mana. Karena memang dia juga lagi ngincar paling enggak coach team. Karena coach timnya MotoGP sudah pasti. Jadi kemungkinan si Lorenzo ini bakal dapatnya di Moto2. Cuman gue nggak tahu apakah gimana nego-nego motor race-nya, nanti kita lihat. Karena sejauh ini BB Vale masih menyerahkan hal itu kepada manajemen dia. Karena dia tahu akademi ini kan yang pegang manajemen. Jadi dia memberikan review ini kepada manajemen. Kalian rasanya cocok apa enggak nih? Kalau enggak ya udah. Karena memang di Motorens kemarin banyak orang-orang tim lain juga sih yang datang. Seperti itu. Nah, buat yang nanya, si Rins dan semua yang kemarin datang itu apakah pakai motornya BB Vale atau enggak? Jadi, perjanjiannya adalah kalau mereka mau membalap, boleh bawa motor sendiri. Kalau nggak mau bawa motor sendiri, ya diadain sama BB Vale gitu. Nah, kayak si Rins kan dia bawa motornya sendiri, naik mobil. Karena kan dia ambassadornya Suzuki. Kan aneh aja pakai Yamaha kan? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, si Stoner kan sudah pasti nggak datang kemarin karena dia harus balik ke Australia. Si Biaggi kabarnya diundang. Kemarin dia sempat bilang kemungkinan dia nggak membalap, tapi ya mungkin bakal datang untuk makan malam. Ternyata nggak kesampaian. Kenapa? Karena ternyata dia harus hadir di Film Award. Jadi udah dia nggak datang. Dia bilang nantilah lain kali. Kemudian setelah dari Day Championi, BB Vale dan Pecco Bagnaia, karena kan sudah habis cuti, sudah habis recovery, angkat plat, mereka ke
Istana Negara Italia buat ketemu sama Presiden Italia. Ya bareng juga Gigi Dalinya sih. Nah di acara ini juga Gigi Dalinya udah bilang secara clear bahwa Peko gak akan menjadi standar untuk pengembangan dia. Jadi dia bilang kayak gini, saya sudah clear soal ini, bahkan dari sebelum zamannya Peko dan Jack Miller. Jadi dia bilang dari zamannya Dovi, saya sudah bilang saya tidak akan menjadikan satu rider sebagai patron pengembangan motor Ducati. Karena kan kemarin itu adalah sumber kelas dia sama Dovizioso. Dovi itu sempat minta untuk pengembangan motor difokuskan sama dia supaya dia bisa dapat jurun. Tetapi Gigi Dalinya menolak. Nah ini juga hal yang berlaku untuk Peko dan Jack Miller. Gigi Dalinya menegaskan bahwa Ducati nggak akan mengikuti satu rider top untuk menjadi patron pengembangan. Kenapa? Karena dia merasa rugi kalau cuma satu aja rider yang menjadi patron pengembangan. Sementara mereka ini punya 8 rider di track. Jadi dia nggak mau amburadul tuh para Ducati di track. Jadi dia lebih memilih untuk ini loh motor secara umum, sisanya lu aja yang mainin di setup. Jadi nggak akan ada yang namanya mengikuti satu rider untuk pengembangan. Meskipun Peko Bagnaia digadang-gadang untuk menjadi jurdun. Jangan salah, udah gue bilang skenario tahun depan itu adalah skenario ikan hiu baru. Itulah kenapa gue rasa wajar untuk Gigi Dalinya bilang Peko nggak akan menjadi patron pengembangan. Jadi gue rasa wajar bahwa Peko nggak akan menjadi patron pengembangan. Kenapa? Karena ikan hiu baru juga harus digadang-gadang di situ. Gak bisa diikutkan maunya Peko tok. Ngerti kan maksud gue? Nah, jadi setelah ketemu dengan Presiden Italia, Bebe Vale dan Peko itu terbang ke Valencia. Si Peko kayaknya mau liburan, sementara Bebe Vale ternyata menguji Audi GT3 di track Valencia. Kenapa kok Bebe Vale menguji mobil yang beda-beda? Ya, itu lebih kepada Bebe Vale belum menentukan dia akan membalap mobil dengan tim mana. Jadi dia bilang, saya belum memutuskan akan membalap dengan tim mana, tapi yang pasti saya akan balapan mobil. Itu lebih kepada Bebe Vale belum terikat kontrak dengan tim manapun, jadi dia ingin memilih produsen mana yang menurut dia lebih enak buat balapan mobil. Kita nggak tahu lah nanti. Jadi karena kita membahas soal Dato R, nah ini dia intinya. Gue agak-agak senyum sama yang bilang ini tim bansos, tapi ya bener juga sih kurang lebihnya tim bansos karena banyak banget subsidinya men. Kita bahas soal itu. Jadi kayak gini, sumber perpecahannya Dato R dengan Sigefeld ini adalah perkara RNF. Jadi sebenarnya setelah Petronas kemarin melepas sponsorshipnya dengan SRT, kemudian di race berikutnya SRT resmi mengatakan akan berhenti berkompetisi di semua ranah MotoGP, di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP, akhirnya kan Dato R bisa dibilang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma punya modal kontrak 2 seat dengan Dorna. Itu dia yang tanda tangan. Tetapi dia udah nggak punya tim. SRT kan udah nggak berkompetisi tahun depan. Jadi dia udah nggak punya timnya. Nah, timnya ini kan harus tim yang udah resmi dari perusahaan yang sudah berpengalaman dalam dunia balap motor. Itulah kenapa perusahaannya Johan Segelfeld dipilih untuk menjadi wadah tim mereka awalnya. Tetapi udah gue bilang ini adalah perkara soal kepemilikan tim. Dato R merasa saya foundernya. Sementara Johan Segelfeld merasa saya ownernya. Jadi beda owner sama founder ya. Owner karena perusahaan yang nantinya akan menaungi timnya Dato R itu adalah perusahaannya miliknya Johan Segelfeld. Jadi secara otomatis lebih dari 50% dimiliki oleh Johan Segelfeld. Sementara Dato R ini modalnya cuman kontrak 2 seat dengan Dorna. Cuman itu doang modalnya. Duit pun ada tapi ya udah jadi kontrak dengan Dorna. Jadi memang ada kalau bisa gue bilang bentrok kekuasaan lah ya. Jadi Johan Segelfeld ini karena dia merasa dia ownernya tim, dia minta nih kontrak seat yang dimiliki oleh Dato R untuk dia miliki. Istilahnya sini tuh kontrak gue bayarin berapa duit yang keluar kemarin sama lu gue ganti. Tapi kontraknya kesiniin. Itulah kenapa gue bilang kemarin akhirnya ribut pada soal line up rider.
Nah, apa yang terjadi setelah itu kalian udah dengar di podcast-podcast sebelumnya. Yang pasti sekarang setelah Johan Sigefeld dilepas sama Dato' R, dia merapat ke kubunya VR46 karena memang Bebe Vale itu yang menampung para teknisi dan kru yang dipecat oleh Dato' R untuk menjadi krunya dia di VR46 team, entah itu di Moto2, entah itu di MotoGP atau di Moto3. Karena memang tim VR46 Yamaha Mastercam itu kan manajemennya dipegang oleh VR46. Yamaha hanya menjadi owner. Jadi mereka yang biayai motor, mereka yang gaji rider dan gaji tim dan segala macam, tetapi manajemennya itu dipegang oleh VR46, orang-orangnya VR46. Jadi VR46 manajemen yang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi petinggi di tim tersebut. Oke, akhirnya kita sampai ke pertanyaan, kenapa Dato' R itu sekarang sepertinya sangat mendukung Dovizioso dibanding Bebe Vale. Bahkan terakhir kali dia menjelek-jelekan Bebe Vale. Jadi seperti ini ceritanya. Kan tadi gue udah bilang, Dato' R ini cuma punya modal kontrak 2 seat dengan Dorna. Sisanya itu dia nggak ada duit. Untuk menjalankan tim pun bisa dibilang dia nggak ada duit. Jadi ya benar kata yang follow gue di YouTube, dia bilang ini tim bansos. Iya benar. Itu sistemnya adalah Yamaha memberikan subsidi dan kabarnya itu dalam bentuk saham. Jadi kan kalian tahu perusahaannya Dato' R ini kan yang RNF ini kan baru brojol kemarin. Itulah kenapa kontraknya dengan Yamaha cuma 1 tahun, karena ini perusahaan amat sangat baru. Nanti kalau hasilnya bagus barulah mereka rapat akan diperbanyak atau enggak ini tim. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kalian dengar podcast-podcast gue sebelumnya, kalian pasti tahu gue udah bilang untuk membangun sebuah tim di MotoGP itu memerlukan paling enggak 15 juta euro. Nah, untuk timnya RNF sendiri itu setelah di korting-korting sana-sini turunlah menjadi 13 juta euro. Dengan catatan, 1. Yamaha menggaji semua rider RNF. 2. Motornya itu bukan sistem beli. Kalau kayak Bebe Vale kan kemarin sistem beli kalau dengan Ducati. Bayarnya kalau nggak salah sekitar 6-7 juta euro untuk motornya Marco Bes. Sementara untuk motornya Maru itu kalau nggak salah 8 atau 9 juta euro. Nah, untuk Yamaha dengan RNF itu sistemnya sistem leasing, disewa. Jadi kalau anak-anak saham pasti tahu kan sistemnya Garuda Indonesia dengan pesawat-pesawatnya Boeing itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak diaku sebagai aset tetapi leasing. Jadi sistemnya sewa, RNF sebagai operator. Kok jadi ngomongin Garuda gitu ya? Tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu bukan aset. Itu biayanya jadinya 2,5 juta sampai 3 juta euro. Jadi turunnya setengah. Bener, lumayan banyak kan? Karena kalau itu dibeli, itu harganya Yamaha itu kalau nggak salah motor pabrikannya 8 juta euro. Sementara spek A-nya itu 6 juta euro. Nah, karena sistemnya sekarang ini leasing, jadi Dato' R itu cuma perlu membayar 2,5 juta sampai 3,5 juta euro per tahun untuk motor-motornya dari Binder. Nah, kenapa sampai Dovizioso itu dipuja-puja? Kalau gua bisa bilang dalam tanda kutip itu adalah karena Dovizioso yang menyelamatkan posisinya di mata Yamaha. Jadi kan tadi udah gua bilang, Yamaha punya saham di situ. Hampir semua itu Yamaha yang bayar, modalnya Yamaha. Jadi bukan cuma Yamaha subsidi, karena Yamaha punya modal di situ, terutama di motornya dari Binder. Kalau motornya Andrea Dovizioso oke lah, yaitu full subsidi sama Yamaha. Tetapi motornya dari Binder itu kan otomatis sebenarnya harus dibeli sama RNF. Tapi karena RNF nggak ada modal buat itu, dimodalilah sama Yamaha. Oke, gue beliin lu motor, ntar lu sewa sama gue. Bener nggak? Dengan syarat Dovizioso direkrut. Jadi Yamaha punya proyek gimana caranya membuat M1 yang ke Desmo-Desmoan, itulah kenapa Dovizioso direkrut. Mau ada Wiju atau nggak ada Wiju, selama Dovizioso direkrut sama RNF, mereka akan jor-joran bantu. Udah gue bilang kan kemarin, karena proyeknya adalah gimana caranya supaya Quartararo tetap jurdun. Jadi udah gue bilang kemarin, mau Wiju ada atau nggak ada, itu Yamaha akan tetap jor-joran sama RNF. Kenapa? Karena dia lagi butuh satelit. Itulah kenapa mereka modali ini tim. Jadi ya wajar kalau Dato' R itu memuja-muja Dovizioso. Kalau nggak ada Dovi, nggak akan jadi itu tim satelit. Nggak akan dibela-belain itu Yamaha menerima perusahaan baru brojol untuk jadi tim satelitnya mereka. Kalau nggak ada Dovi di situ. Jadi udah ngerti kan kenapa Dovi ini dipuja-puja banget sama Dato' R sekarang. Karena dialah yang menyelamatkan nafas mereka kalau gue bisa bilang.
Jadi posisinya sekarang adalah Forcada tetap sama Dovizioso karena Yamaha dalam tanda kutip merasa Dovizioso itu penting banget untuk pengembangan M1 yang ke desmo-desmoan. Kemudian Wilco Sillenberg naik pangkat menggantikan posisinya Johan Segelfeld. Jadi kalian sekarang ngerti bagaimana sistem keuangannya Dato R dengan tim RNF-nya dan kenapa Dato R itu sekarang sangat memuja-muja Dovizioso. Oke? Kabarnya sih juga tim ini masih berutang motor yang tahun ini loh sama Yamaha. Motornya si Franco Morbidelli itu kan dibeli, itu harus bayar 6 juta euro. Itulah kenapa kemarin si Morbidelli minta motor pabrikan nggak dikasih karena emang duitnya Petronas emang cuma segitu, cuman buat motor spek A, udah nggak bisa buat motor pabrikan. Nah itu pun kabarnya masih utang, belum dilunasin. Jadi memang tanggungannya Dato R ini masih banyak banget. Si Wityu kemarin itu menalangi dana sekitar 5 juta euro, itu masih jauh dari cukup, tapi ya paling enggak masih bisa membantu mereka untuk bernapas. Selain itu juga ada subsidinya Dorna sekitar 4,5 juta euro kalau nggak salah terakhir. Nggak tahu kalau tahun depan apakah naik atau turun. Tapi yang jelas itu kan mereka akan dapat subsidinya Dorna. Jadi paling nggak ada duit lah untuk mengoperasionalkan ini tim. Sisa nanti dicari sponsor yang kecil-kecil untuk menutupi biaya-biaya selama musim berjalan. Oke? Jadi itu aja gosip kita hari ini. Sorry cuma sedikit karena memang niat gue adalah nggak bikin podcast terlalu lama. See you next time guys. Bye-bye.